Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Ormasnya itu dikecam. Indonesia lagi. Kita enggak pakai ormas Pak. Nah itu siapa yang? Bukan Pak. Itu siapa itu? Yasin itu teman saya sendiri. Kenapa? Pribadi teman saya. Dia bilang mengatasnamakan ormas. Buntut kasus pengeluaran nenek di usia 80 tahun secara paksa di rumahnya yang dilakukan oleh oknum ormas di Surabaya. Kemarin sudah viral videonya mengecam begitu banyak para netizen geram terhadap ormas tersebut. Nah, kali ini Pak Armuji sebagai wakil wali kota Surabaya bertemu dengan Bapak Samuel yang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut dari hasil jual beli. Nah, bagaimanakah kelanjutan? Kita simak video berikut ini. Oh, ya watu ya tek-tek bisa nih. Baru sih. Pak Samuel. Iya. Waduh. Maaf, tadi saya ke janjian ke Polda, saya putar balik sini lagi. Iya, iki ya apa iki? Kejadian iki lho ya apa awakmu itu? Kejadiannya gini. Saya kan hari tempo hari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus 2014 Pak. tahun berapa? 2014. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat apa? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan Pak. Dari kelurahan. Dari kelurahan. Temen. Ada. Uang 2015 kelurahan menyatakan si atas nama Elisa, Pak. Duh, memang atas nama Elisa. Anu loh. Kan belum saya balik nama Pak. Duh, nah iya Pak. Jadi gini loh ya. Kita belum melihat salah benarnya. Iya. Kalau Bapak merasa benar, itu kan ada jalurnya proses hukum toh. Iya kan? Kalau Bapak tidak terima, kan bisa proses hukum. Iya. Ada mekanismenya. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Ormasnya itu dikecam. Indonesia lagi. Kita enggak pakai ormas Pak. Nah itu siapa yang? Bukan Pak. Itu siapa itu? Yasin itu teman saya sendiri. Kenapa? Pribadi teman saya. Dia bilang mengatasnamakan ormas. Enggak. Dia bilang, Wan, Iwan mana Iwan? Tidak langsung Pak Armuji. Saya sudah koordinasi dengan Pak RT hari pertama. RT. Betul. Terus? Yang kedua saya datengin rumahnya Pak. Ya. Saya ditelepon sama Mas Iwan. Bu Joni sampaikan katanya hari ini Bu Joni sampaikan jam 5 mau ketemu saya Pak Armuji. Saya tunggu sampai jam 5 beliau tidak datang. Akhirnya besoknya saya dikontak lagi katanya besok hari Selasa. Oke, saya tunggu Bu Joni. Akhirnya jam 6-an datang bersama 4 pengacara. Saya di situ sampaikan bahwa tolong kita sama-sama terbuka. Saya beli dari Tante Elisa tahun 2014, ini suratnya. Nah kalau Pak pengacara ini apakah perwakilan dari siapa? Katanya dari Bu siapa? Elina. Oke. Kalau gitu Pak, ini surat saya. Suratnya jenengan mana? Supaya kita ini sama-sama punya anunya, argumentasinya. Nah, jadi gini, Pak Samuel, gitu. Saya tidak melihat benar salahnya. Ya, saya tidak melihat benar salahnya. Karena benar dan salah itu nanti kan ada proses. Tadi yang saya katakan ada proses hukum. Iya. Tapi cara-cara sampean menggunakan korak, lah Surabaya biasanya korak, preman, ya toh. Mengaku dari ormas. Ormas apa katanya? Ada. Bener. Malika waktu itu ada tulisannya kan bajunya. Sorry Pak. Yasin kan yang pakai? Dia Pak Yasin teman saya pribadi. Dia tidak memakai nama ormas sama sekali. Ada bajunya waktu itu. Karena Saya dia baru tahu. pulang aja Pak dari acara ya. Bahkan dia pun Gitu. selalu. Saya ini dari Banyuwangi, dari Polres. Banyuwangi. Berarti dikasih kuasa. Betul, sama ada Dikasih kuasanya. Berarti Masa? ya toh, kalau dia bukan orang Madas wajib ya toh memarahi dia dan menghakimi dia. Benar. Menghakimi Yasin. Iya, benar. Pak. Karena dia sudah mencaplok nama Madas yang mencemarkan, yang bikin brutal, yang bikin kekisruan di Surabaya. Benar. Cari Yasin. Anak-anak Madas cari itu Yasin. Karena nama organisasi kalian dicemarkan dengan memakai label seperti itu. Yang kedua Pak, mohon maaf, Tante Elina ini tidak tinggal di sini Pak. Dia tinggal di Balungsari Pak. Salah di situ, kalau salah, sampean Pak. bilang seperti itu. Dia tinggal di Balungsari. Siapa yang bilang seperti itu? Makanya kita Apa bukan informannya? mengeluarkan. Yang bilang Kita seperti bukan itu. mengeluarkan, tapi memulangkan Pak. Benar Pak. Gitu. Nah, Siapa bilang? Pak ya, Pak. Ini Siapa informasimu itu? bukti faktual. Aku ini tahu orangnya. Video sudah beredar seluruh Indonesia. Iya. Nenek ini diseret-seret sama orang yang mengatasnamakan Yasin sama siapa itu? ya teman-temannya itu. Dan teman-temannya. Iya. Ya, diseret. Barang-barangnya
sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? Sudah saya kembalikan semua. Pak. Kembalikan kemana? Sari. Kemana? Sari panggil. Sari. Ayo Rinja. Kamu terima nggak barang nggak? Ini loh. Kamu nggak ngambil yang di situ? Yang saya ngomong ijazahmu sudah saya kembalikan semua. Betul ya? Yang lain mana? Sudah saya kembali. AC semua hilang, Pak. Sampai peralatan dapur, permainan, cucu saya, motor, semua nggak ada, Pak. Dibuktikan aja. Kamu bilang ketemu kembaliin ke saya. Mana buktinya? Ada bukti video kamu atau foto atau saksi? Tunjukin, Pak, sini orangnya. Laptop saya di lemari juga nggak ada, Pak. Laptop juga nggak ada. Hilang semua. Hilang. Iki wis salah, Pak. Bersih, peralatan dapur aja nggak ada. Salah. Sudah nggak ada semua. Tindakan yang brutal, anarkis, ya toh. Sampai juga orang berpendidikan. Cara mengeksekusinya harusnya kan pengadilan toh. Bukan cara-cara Nggak ada putusan korak pengadilan. seperti Itu ini. namanya. Salah. Salah itu salah, sangat salah, wis salah. Wong saya Indonesia nyatane iku salah sampean. Salah. Ini cara-cara korak iki. Bener Pak, cara yang bukan manusiawi itu. Ya memang setidaknya kalau memang Pak Samuel mempunyai bukti kuat, nah harus melalui proses cari ke ranah hukum, dan itu pun harus ada putusan dari pihak pengadilan kan seperti itu. Dan yang eksekusi pun dari pihak-pihak aparat kan gitu, bukan menyuruh ormas. Tapi anehnya ini kata-kata Pak Samuel ya teman-teman, kita dengarkan bahwasanya tidak mengusir tante siapa yang tua tadi itu, nenek-nenek itu, tidak mengeluarkan tapi memulangkan. Nah, ini aneh, wong rumahnya sendiri kok dipulangkan, kan aneh itu teman-teman ya. Kocak ini Pak Samuel, luar biasa. Benar. Oh lho. Wong Surabaya korak yo. Dibacakan. Ono. Hukum turun. Bukan ditarik. Ojo gini. Ibu Elis, Bu siapa iki? Elina, usia sudah 80 tahun ini. 80 tahun dia nih, enggak apa-apa dah. Adik kandung Pak ini Pak. Ini loh, Bapak ya toh? meninggal kan. Ini adik kandung. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Iya. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener. Oh, sampean pendidikan masuk gak ngerti. Sampean bayari korak iku piro sih, Pak? Nah, saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, smooth dan tidak terjadi keributan. Harusnya seperti itu. Ojo coro-coro ngono. Surabaya paling ribut, Pak. Iya, Pak. Dikira kita gak iso ngatasi cara-cara model-model korak-korak kayak ngene iki. Lah arek Surabaya ngatasi enggak? Betul lho. Ngatasi arek Surabaya ngene iki. Temenan. Omone ngomong teko Banyuwangi teko anu ala wis opo preketek iku. Ojo coro-coro ngono lah. Ah, kabeh iso diomongno lah. Ojo ngono enggak boleh, ngono enggak boleh. Saya belum melihat benar salahnya. Nanti dibuktikan di pengadilan, kita buktikan di kepolisian, kita buktikan secara hukum. Itu seperti itu. Ya, Nah, terus betul, saya Pak. harus dibongkar kok ngene iki opo? Kayak permati sampe tak delok. Permatiane medokane modele koyo ngono ya. Lah iya. Baju-baju, surat-surat. Baju surat sertifikatnya barang hilang loh Pak. Sertifikatnya barang hilang gitu. Sertifikat apa Pak? Dia punya sertifikat. Ada. Oh dia. Bilang nggak Oh sudah ada. diblokir kok. Sudah Di, diblokir semua. di BPN sudah diblokir. Kita blokir. Yang hilang itu. Oh loh, yang hilang sudah diblokir. Gitu loh. Terus apa wek ngene iku? Intinya dia sudah waktu ngambil barang-barang Pak, sudah ngambil barang-barang yang penting katanya. Saya sudah sampaikan waktu itu. Bahkan yang ngambil tante sendiri, masuk sendiri, ngambil sendiri. Pak. Ngambil Saya apa? ngomong boleh. Itu Mau cuma masuk yang aja. kertas. Loh, Loh, jangan bilang gitu. Enggak Ya, bisa. ya, Loh, rame-rame loh ini. Ya udah. Rame-rame. Ini, Pak. Ini bukan masuk sendiri. Kenal Maru juga kan Masuk lu sama ya. saya. Soalnya kalau Aku enggak udah ketemu Maru. kalau enggak mau sama saya, apa saya bilang ambil tas, bukan barang lain. Tas yang dia bawa warna hijau. Dia bilang, "Saya mau ngambil Pak Samuel." Enggak bisa. Nanti ibu enggak mau Diangkat keluar. Loh, orang ini rumah pas saya. saya kok. Dia bilang gitu. Oh, Terus Pak Samuel sendiri yang ngomong gitu. Ya. Nah, iya, sama. Tendang biasanya. Maaf ya, Pak. Nah, diangkat Bukan, orang karena pas apa? bos. Kalau masuk Pak, nanti dia Nggak mau pulang katanya enggak. nggak pulang itu kan jadi masalah Pak. Oh, enggak. Lah saya bilang, Pak, Gimana jadi masalah kamu Pak sendiri Samuel. nggak berani nunjukin bukti kok. ya kan butuh waktu. Itu butuh waktu. Ngomongnya butuh waktu. Enggak ngerti geradak ae. Itu loh. Lah model geradakan ngono. Ya iku cara-cara
gak bener. Saya ini Pak Armuji, mohon maaf, kita tidak dengan sistem geradak seperti itu. Bahkan kita juga menawari tempat untuk pindah Pak ke Sari. Bahkan Sari ngomong, saya kalau tidak dikontrakan di Gerah Family, saya tidak mau. Minimal Gerah Natural. Lah saya ngomong, Iya, artinya kalau sampean sudah mentok seperti itu, dengan jalan proses hukum kan lebih smooth. Gitu, lebih smooth, lebih apa? Lebih berkeadilan, berperadaban. Lebih berkeadilan dan berkeadaban. Karena apa? Ya ada jalurnya sendiri, ada waktunya, ada prosesnya. Itu seperti itu. Lah kalau iki gak modal geratakan model apa? Modal geratakan arek Surabaya ngomong. Lah iki wong sak Surabaya nggeruduk ya apa nggeruduk sampean iki? Wah, kan bahaya. Kita sing kerepotan meneng ngelang-elangi orang-orang itu. Ini ibu masalah, sama juga punya ibu, ya toh. Saya katakan tadi sama RT RW-nya. Ngono, RT RW-nya cuma sanjipaan pisan. Kasihan, Pak. Saya itu ditelepon Jakarta itu, tolong. Lihat nenek ini jadi. Benar saya ditelepon dari Jakarta ini. Saya datang ke sini telepon dari Jakarta, tolong neneknya itu. Masa sama seorang perempuan ini? Mau masuk ke dalam nggak boleh, diusir saya, diangkat orang empat. Saya tak tendang orang itu saya. Pak Samuel tahu kan waktu dia keluar mulutnya berdarah. Berdarah kenapa nek itu nek bibirnya waktu itu? Oh, digigit sendiri, tapi kenyataannya waktu diangkat itu Diangkat saya nggak melawan, saya bilang saya bisa jalan kaki sendiri, nggak boleh diangkat. Terus apa? Seperti ini terus apa? Nenek ini tinggal di mana terusan? Gak punya rumah. Solusinya ya apa solusinya? informasinya dia tinggal di Balungsari Pak. Nenek tinggal di Balungsari? Ya, sekarang. Dia selama ini tinggal di Balungsari. enggak Pak, dia selama tinggal di situ di Balongsari, di sini situ, iya Pak. Nanti ada rumah di Balungsari ya Tante? Ada. Ya. Iya. Berarti bukan tinggal di sini Pak. Dari Riba. Di situ. Riba. Iya, Riba. Ayo kita ke lokasi sebentar Pak Samuel. Boleh. Sebentar, ayo. Nenek kau saya ikut Nek, ya. Nanti kesandung kok. Kocak. Wis mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya. Arek-arek Surabaya ini kedatangan ormas oknum ormas yang arogan buat kisruh di Surabaya, apalagi yang dihadapi ini seorang nenek yang tidak mempunyai daya kekuatan apapun, dikeluarkan secara paksa. Wis miris pak, harusnya itu pihak aparat yang eksekusi rumah, dari pihak pengadilan, bukan dari ormas bro. Waduh, parah. Mudah-mudahan segera tertangkap itu orang yang bikin ulah di Surabaya itu teman ya. Bagaimana teman-teman? Tulis pendapatnya ya di dalam kolom komentar. Kita terus mengkaji, mempelajari hal-hal yang seperti ini biar tidak terjadi lagi di kota Surabaya. Salam kompak arek Surabaya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.